Oke. Baiklah, jadi sepertinya harus membuat tugas. Oke. Pertama-tama mungkin kita perlu mencari tahu tentang apa yang harus kita telusuri, atau apa yang akan menjadi objek dari pembuatan video kita. Jadi kebetulan karena saya sudah pulang ke kampung, yaitu info, dan saya di Pulau Taraba, jadi saya dapat mendapatkan satu buah objek yang cukup menarik. Kita telusuri dulu. Danau Raja. Ya, itu sepertinya tempat yang cocok untuk kita jadikan sebagai objek dari video keterampilan berbicara kita. Oke, jadi kita akan menelusuri tempatnya langsung. Oke guys, jadi di vlog kali ini kita sudah sampai di tempat wisata yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kecamatan Rengat. Dan kita sedang berada di Kota Rengat. Salah satu tempat wisata yang ingin saya bahas kali ini adalah Danau Raja. Bener banget, Danau Raja. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya orang mikir, wah, apa sih yang ada di Kota Rengat? Itu pasti bakal terlintas Danau Raja. Kenapa begitu? Karena Danau Raja ini selain menjadi tempat wisata, dia juga menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi Kota Rengat itu sendiri. Dan Danau Raja ini kenapa dia bisa memiliki hal yang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawannya. Sehingga Danau Raja ini dapat menjadi sebuah APBD bagi Kota Rengat itu sendiri. Dan apa saja hal-hal yang menarik di sini dan apa seputar fakta yang ada di Danau Raja serta sejarahnya kita akan bahas. Oke? Cekidot. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas beberapa fakta menarik yang ada di Danau Raja ini. Apabila kita membahas tentang fakta menarik, hal yang menurut saya pertama kali yang dapat menarik perhatian saya untuk dibahas itu adalah volume dari air Danau Raja ini. Volume dari air Danau Raja ini tidak pernah surut dan tidak pernah meluap. Ini salah satu contoh yang penting. Berhubung dengan saya sudah berada sekitar 3 hari di kampung dan ya cuacanya hujan lebat air-air ini, di mana-mana banjir, akan tapi air di sini tidak meluap. Dan konon katanya kalau jika perkataan masyarakat sekitar, volume air ini walaupun hujan deras berhari-hari, kemudian saat musim kering volumenya tidak kurang dan tidak bertambah. Itu fakta unik menurut saya. Apa yang menjadi alasan air ini tidak bertambah dan tidak berkurang? Kemudian fakta kedua dari Danau Raja ini, dulunya konon katanya Danau Raja ini merupakan sebuah tempat pemandian oleh para raja-raja serta putri-putri dan anggota-anggota bangsawan.
seperti yang dapat kita lihat dari sini adalah itu. Rumah itu merupakan sebuah duplikat atau sebuah bentuk bangunan ulang dari kerajaan yang dulunya berdiri di Kota Rengat ini, yang juga merupakan menjadi sebuah simbol dari Kota Rengat Barat. Kemudian konon juga katanya bagi masyarakat sekitar yang mempercayai danau ini terdapat hal mistis di dalam. Hal mistis apa itu? Mari kita ulas. Konon katanya Danau Raja ini ditunggu oleh dua ekor buaya. Satu ekor berwarna putih dan satunya lagi berwarna kuning, dengan ukuran yang lumayan besar. Menurut pendapat masyarakat sekitar, buaya itu akan menunjukkan dirinya di permukaan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Akan tetapi dari data yang saya lihat, buaya itu terakhir kali muncul pada tahun 2010. Dan banyak masyarakat yang menyaksikan hal tersebut. Dan lumayan viral beritanya, dikarenakan terdapat buaya dengan ukuran yang besar di sebuah tempat wisata. Kemudian juga Danau Raja ini tidak ada yang tahu kedalamannya itu seberapa. Secara akurat data menunjukkan belum ada orang yang dapat memberitahukan secara jelas seberapa dalam sebenarnya danau ini, karena masing-masing orang memiliki sebuah datanya yang berbeda, jadi tidak dapat diakurasikan kalau itu benar. Kemudian dengan adanya sejarah yang lumayan besar di daerah sini, penduduk sekitar menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata. Seperti yang dapat kita lihat di sini, terdapat banyak stand, kemudian di sekitar sana stand juga seperti angkringan, dan ada juga seperti itu kita dapat lihat perahu kecil yang dapat menarik wisatawan untuk mencoba menelusuri Danau Raja ini. Dan juga Danau Raja ini biasanya dikunjungi ramai oleh wisatawan pada hari Minggu, atau mungkin lebih ramainya lagi pada saat-saat seperti hari-hari besar seperti Lebaran atau hari-hari cuti nasional yang seperti itu. Maka tempat ini bakal dikunjungi oleh lumayan banyak wisatawan, baik itu dari dalam maupun luar daerah sini. Ya, seperti yang saya lihat-lihat akhir-akhir ini lumayan ramai, yang remaja-remaja seumuran saya duduk bersantai, serta juga mereka berbincang-bincang bersama keluarga, atau biasanya ada yang berpacaran, atau hanya sekedar berkumpul bersama teman. Ya, itu hal-hal menarik karena juga dapat dijadikan sebagai APBD atau anggaran pendapatan daerah bagi daerah Kota Rengat itu sendiri. Dan ya, mungkin hanya sekitar itu fakta yang dapat saya bahas. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu apa sih sejarah dari Kota Rengat ini, sehingga wisatawan luar itu merasa penasaran dengan Danau Raja. Apa sejarahnya, bagaimana kerajaannya, dan banyak macam yang lain. Mari kita bahas itu selanjutnya. Oke, jadi kita udah sampai di salah satu rumah kerajaan yang dibuat secara replika sebagaimana bentuk dari kerajaan Indragiri Hulu itu awal. Jadi kenapa sih kerajaan ini dibikin gitu kan? Kalau pertanyaan lama pasti berpikir kayak mungkin hanya sebagai monumen atau hal-hal semacamnya. Tapi kalau menurut saya, kenapa dibikinnya sebuah replika dari rumah kerajaan ini adalah sehingga masyarakat sekitar tidak melupakan bahwa ada sejarah besar yang pernah terjadi di daerah Indragiri, dan sehingga itu juga dapat menjadi suatu daya tarik wisatawan.
seperti contohnya yang saya lakukan sekarang ini. Saya melihat sebagai bagaimana sih bentuk dari rumah ini, bagaimana sih detail-detail dari kerajaan Indragiri itu gitu. Dan ini juga dibuka secara publik ya, jadi kita bisa ngelihat atau kita bisa muter-muter sekitar ini, tapi untuk masuk sepertinya nggak bisa karena ditutup kan. Jadi seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana sih sejarah dari Danau Raja dan kerajaan di sekitar Danau Raja ini. Pada awal masanya di tahun 1298, kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Raja Imran. Dan setelah panjangnya berlalu kekuasaannya sebelum terjadinya NKRI, dia berpusat di Selat Malaka. Sehingga seiring berjalannya waktu, kerajaan dari Indragiri ini melakukan 3 kali perpindahan pusat dari kerajaan. Pertama kali kerajaan ini Indragiri ini berdiri di daerah Indragiri Hilir. Kemudian Indragiri Hilir berpecah menjadi 2, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Akan tetapi saat itu kerajaan kedua didirikan di daerah Kuansing atau biasa kita sebut Kuantan Singing. Dan setelah terjadinya pemberontakan di sana atau kerajaan di sana itu sudah turun, maka akhirnya didirikanlah kerajaan yang baru di daerah Rengat atau Indragiri Hulu. Dan bagaimana sih kok bisa kerajaannya pindah-pindah begitu? Karena apabila kita lihat atau kita pikirkan secara logika menurut data yang telah kita dapat, kerajaan itu berpindah-pindah dengan beberapa faktor. Contohnya seperti raja yang tidak dapat memimpin dengan baik, kemudian rakyat yang tidak puas dengan rajanya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan para masyarakatnya, kemudian pemberontakan antar para keluarga, yang kemudian lagi ada perebutan tahta kerajaan. Karena kan di zaman-zaman kerajaan terdahulu biasanya memperebutkan kekuasaan ini sering terjadi konflik internal, baik itu dari dalam keluarga kerajaan itu sendiri ataupun dari masyarakat yang ada di dalam kerajaan itu. Dan kemudian barulah akhirnya pada tahun 1815 raja terakhir dari kerajaan Indragiri yaitu Sultan Hamid mendeklarasikan kerajaannya untuk berdiri di Rengat atau kota Rengat. Kemudian kerajaan itu runtuh pada tahun 1986 sebelum terjadinya NKRI atau kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat Indonesia merdeka, maka semua bagian dari kerajaan yang ada di Indragiri itu bergabung ke dalam NKRI karena sudah tidak ada lagi yang namanya dinasti kerajaan. Kemudian bagaimana sih sejarah dari Danau Raja yang kita dapat lihat dari sini? Jadi topik dari pembahasan kita berikutnya adalah apa sih sejarah dari Danau Raja ini? Bagaimana sih Danau Raja ini bisa terbentuk gitu? Dari data yang saya peroleh dan menurut dari masyarakat sekitar, Danau Raja ini terbentuk akibat dari adanya permintaan orang awam yang ingin menikahi seorang putri raja. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan restu sehingga pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan. Tapi dengan kegigihannya seorang pemuda yang ingin melamar seorang putri raja, maka diberikanlah sebuah persyaratan. Apakah persyaratan itu? Persyaratannya adalah pemuda tadi itu harus membangun sebuah danau dan juga sebuah kerajaan dalam satu malam. Dan apakah dia berhasil? Jawabannya adalah iya. Tapi apakah mereka direstui? Jawabannya tidak. Karena seorang raja pasti dia memikirkan sebuah stratifikasi sosialnya dan menginginkan seorang putrinya
mendapatkan sebuah jodoh yang layak pula. Seperti contohnya seorang yang berkebangsawanan juga. Dan akhirnya mereka berdua ditipu dan semua kerajaan ini tenggelam. Konon katanya kerajaan yang tenggelam itu terdapat di dasar Danau Raja itu sendiri. Dan dikarenakan seorang raja tadi tetap tidak ingin merestui putrinya dinikahi oleh orang awam, dan terlihat juga seberapa keras pemuda tadi itu ingin menikahi putri raja, maka pada akhirnya mereka berdua dikutuk menjadi 2 ekor buaya yang besar, berwarna putih dan berwarna kuning. Dan itu juga menjadi sebuah mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, karena buaya itu terkadang menunjukkan keberadaannya dengan timbul ke darat, atau dia biasanya naik ke daratan itu untuk menunjukkan kalau kami masih ada di sini. Seperti yang kita lihat, danau yang luas ini sebenarnya sudah menyimpan sebuah cerita yang sangat dalam. Sehingga itulah kenapa Danau Raja ini menjadi sebuah objek yang sangat menarik untuk dibahas di dalam topik pembicaraan saya. Dan itu saya menjadikan sebagai vlog. Oke. Dan ya, jangan lupa berkunjung ke Danau Raja karena ini cukup menarik dikarenakan kita dapat berteduh di bawah-bawah pohon yang rimbun. Kemudian juga biasanya tempat ini dijadikan sebagai tempat acara besar seperti MTQ contohnya. Ini belum lama ada MTQ di sini. Dan kemudian juga terdapat rumah-rumah yang bagus dan besar yang kita bisa duduk bersantai di bawahnya. Mungkin liburan bersama keluarga atau bersama teman, kita bisa melakukan banyak hal di sini. Atau mungkin mau mencoba menaiki perahu itu, atau minum jus dan segala macamnya. Dan jadi mungkin hanya segitu vlog kita untuk kali ini. Ini udah vlog kedua karena pertama kalinya adalah saat saya SMA. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.